Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasinumbang Tobing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 11 IF2, Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Dell. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai praktikum yang ke-8 pada mata kuliah pemrograman prosedural atau PEMPROS, yaitu topiknya tentang pointer to function. Baiklah, kita masuk ke modulnya. Nah, topik praktikum ke-8 ini adalah pointer to function atau T10 pointer to function. Jadi, em, tugas terstruktur kali ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan saya yang sebelumnya atau T09. Nah, secara khusus pada tugas ini, saya diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Jadi, solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir sebagai penilaiannya. Jadi itu adalah instruksi awal atau penjelasan awal dari tugas kali ini. Jadi pada pointer to function ini, pada praktikum ini ada beberapa task atau tugas yang harus saya selesaikan. Di sini ada 3 task, di mana task yang pertama ini adalah printing in detail, di mana task 1 dibagi menjadi 2. Ada task 1A, yaitu printing student data in detail, dan task 1B, printing dorm data in detail. Jadi ada untuk mahasiswa dan asramanya. Kemudian ada task 2 yaitu assigning student into dorms. Kemudian ada task 3 yaitu moving student into another dorm. Oke, baiklah. Kita masuk ke tugas yang saat kita mulai dari task yang pertama yaitu printing in detail. Nah, jadi di sini saya diminta untuk mengembangkan 2 buah fitur tambahan untuk menampilkan identitas mahasiswa dan asrama dengan memperhatikan informasi yang relevan. Oke, jadi kita masuk ke code-nya. Nah, di sini em, saya menggunakan deklarasi fungsi ya. Di sini ada file.h untuk dorm, gender, dan studentnya. Saya akan jelaskan dari awalnya, yaitu sebenarnya file.h atau header file di C ini berfungsi sebagai apa sih? Jadi, fungsi dari file.h atau header file dalam bahasa C, fungsinya untuk sebagai deklarasi. Nah, dia ada beberapa fungsi. Nah, seperti deklarasi struktur data. Nah, deklarasi struktur data seperti di sini ada struct, kemudian .h ini juga header file ini juga berfungsi sebagai deklarasi fungsi, kemudian berfungsi sebagai penyedia enum atau konstanta, kemudian deklarasi ini juga berfungsi untuk menghindari duplikasi. Header file ini untuk menghindari duplikasi dan membuat kode program itu menjadi lebih rapi. Nah, itu sebagai pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan secara terstruktur ya. Dimulai dari si ini ya, derm.h-nya dulu. Oke, dimulai dari gender.h. Nah, di sini ada penjelasan tentang gender.h di mana file ini berisi definisi untuk jenis kelamin dari si mahasiswanya atau jenis kelamin dari penghuni asrama. Nah, jadi di sini ada enum gender underscore T, gender male, gender female. Ini. Jadi enum underscore T ini adalah tipe data untuk enumerasi atau enum. Kemudian di sini ada gender male dan gender female. Ini adalah dua nilai dari si gender T-nya. Nah, jadi fungsi ini kita pakai untuk menyatakan apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan. Kemudian di sini ada const char gender to text enum gender underscore T gender. Jadi
Ini adalah fungsi konversi, di mana fungsi ini akan menerima nilai gender male atau gender female dan mengubahnya menjadi teks seperti male atau female. Jadi misalnya nih, kalau gendernya adalah gender male di sini, maka fungsi ini akan mengembalikan male atau laki-laki di sini. Oke, kemudian kita masuk ke dorm.h-nya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai dorm.h di mana dorm.h ini adalah file yang berisi definisi untuk struktur asramanya dan fungsi-fungsi lain yang terkait. Jadi di sini ada, kita lihat di sini ada struct dorm underscore t, char name 20, unsigned sort capacity, enum gender t underscore t gender, unsigned sort residence now. Nah, jadi ini maksudnya apa sih? Jadi yang saya tandai di sini, ini adalah struktur data si asramanya. Nah, untuk char name 20, ini artinya nama asrama itu maksimal 19 karakter ditambah 0 ya. Kemudian di sini ada capacity-nya, di mana ini adalah jumlah maksimum penghuni asrama tersebut. Kemudian di sini ada gender. Gender di sini adalah jenis kelamin dari penghuni asrama, bisa male atau female. Kemudian di sini ada residence 6, di mana ini adalah jumlah penghuni yang sudah tinggal di asrama tersebut. Kemudian di sini ada fungsi untuk membuat data asrama, struct dorm underscore t create dorm. Di mana untuk data asrama itu kita lihat bahwa ada namanya. Jadi fungsi ini akan mengembalikan dan membuat data si asramanya. Nah, jadi untuk data asrama akan diberikan nama asramanya, kemudian kapasitasnya, dan gender yang boleh tinggal di asrama tersebut. Kemudian di sini ada void print dorm detail, di mana fungsi ini adalah untuk mencetak detail data asramanya. Jadi fungsi ini juga bisa menampilkan siapa saja yang tinggal di asrama tersebut menggunakan array students di sini. Nah, array students. Oke, kita lanjut ke student.h-nya. Di sini ada student.h. Jadi, file student.h ini berisi definisi untuk struktur si mahasiswanya dan fungsi-fungsi lain yang terkait. Jadi, di sini kita lihat ada struct di sini struct student underscore t, di mana ini adalah struktur data si mahasiswa. Nah, jadi di sini ada ID, char ID 12, di mana ini adalah untuk name si mahasiswanya. Kemudian di sini ada name 40, di mana ini adalah nama lengkap si mahasiswanya. Kemudian ada year, ini tahun masuk atau angkatan si mahasiswa tersebut. Kemudian gender di sini untuk jenis kelamin si mahasiswanya. Kemudian di sini ada dorm sebagai pointer ke data asramanya. Nah, di sini akan null jika mahasiswa tersebut belum tinggal di asrama. Kemudian di sini ada struct student underscore t, di mana fungsi ini akan membuat dan mengembalikan data mahasiswa yang baru. Nah, kemudian fungsi ini juga akan mencetak detail data mahasiswa dengan menggunakan void print student detail. Nah, gitu. Jadi itu adalah penjelasan awal terkait deklarasi fungsi dengan beberapa file. Di sini ada dalam.h, gender.h, dan student.h. Kemudian kita masuk ke implementasi fungsinya, yaitu di .c-nya. Kita mulai dari yang paling atas di sini, ada dorm.c. Saya akan menjelaskannya. Di sini ada beberapa library yang digunakan, di mana di sini ada stack include studio.h yang fungsinya adalah untuk memasukkan fungsi printf untuk mencetak ke layar nantinya. Kemudian di sini ada include string.h, di mana ini adalah fungsi untuk memanipulasi string seperti strcpy untuk mengcopy. Kemudian di sini ada include dorm.h, di mana ini adalah mengincludekan definisi struct dorm yang sudah kita buat tadi, dan juga prototype dari si create dormnya dan print dorm detailnya.
Kemudian di sini ada student.h, di mana ini adalah library supaya kita bisa mengakses data struksi student karena si dorm butuh untuk si studentnya tadi. Kemudian di sini ada fungsi untuk create dormnya. Nah, di sini ada. Nah, fungsi ini adalah untuk membuat data asrama yang baru dengan mengambil beberapa parameter. Di sini ada parameternya itu nama, kapasitas, dan juga ada di sini gender, dan akan mengembalikan data struct dorm dot underscore t. Kemudian di sini ada struct dorm underscore t d, di mana fungsi ini akan membuat bertipe variabel d bertipe dorm underscore t untuk menyimpan data asrama. Kemudian di sini ada strcpyd.name. Nah, yang ini adalah fungsi untuk menyalin string dari name ke d.name. Kemudian di sini ada di capacity, di mana ini untuk mengisi kapasitas dari input parameter. Kemudian ada gender di sini yang digunakan untuk mengisi gender dari input. Dan di sini ada the residence num, di mana ini adalah jumlah penghuni. Kenapa di sini nol? Karena asrama baru dibuat sehingga belum ada yang tinggal. Makanya isinya di sini dibuat nol. Kemudian return D di sini untuk mengembalikan data asrama ke pemanggil fungsi. Kemudian di sini ada fungsi di sini ada fungsi void print dorm detail, di mana fungsi ini akan mencetak data asrama, di mana fungsi ini akan menerima pointer ke asrama atau di sini, kemudian array mahasiswanya atau students dan jumlah mahasiswanya atau student count. Kemudian di sini ada printf, di mana fungsi ini akan mencetak beberapa data ya. Di sini ada seperti nama asramanya, kemudian kapasitasnya, terus gendernya. Kita pakai male dan female tadi. Kemudian di sini ada integer count sama dengan 0. Ini adalah inisialisasi penghitung berapa mahasiswa tinggal di asrama D tersebut. Kemudian di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil student count, i plus plus. Di mana ini artinya adalah perulangan untuk melihat satu persatu mahasiswa. Kemudian di sini ada if students i dorm sama dengan D, di mana artinya ini adalah jika pointer dorm dari mahasiswa ke I menuju ke D, berarti mahasiswanya tinggal di sana. Kemudian di sini ada count plus plus, yang artinya adalah tambah penghitung count. Kemudian di sini ada printf count di sini, yang ini adalah fungsi untuk mencetak jumlah mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut. Jadi itu adalah penjelasan untuk si dorm.c-nya. Kemudian kita masuk ke penjelasan gender.c-nya. Di mana gender.c di sini memiliki include gender.h. Ini artinya adalah mengambil enum gender underscore t dan deklarasi fungsi gender to text yang sudah saya jelaskan pada gender.h tadi. Kemudian di sini ada fungsi. Di sini ada fungsi gender to text yang artinya fungsi ini akan menerima enum gender underscore t di sini dan mengembalikan pointer ke string male atau female. Kemudian di sini ada return gender sama dengan gender male. Nah, ini artinya kalau gender adalah gender male, maka return male. Kalau tidak, maka return female. Itu artinya. Itu untuk gender.c-nya. Kemudian kita masuk ke student.c-nya. Oke, di sini ada sama seperti sebelumnya ada library, beberapa library yang dipakai. Di sini ada include std.h untuk input output, kemudian di sini ada include string.h untuk memanipulasi string untuk agar kita nanti bisa memakai strcpy. Kemudian di sini memakai include student.h, di mana artinya ini adalah kita mengambil definisi struct student tadi dan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan student tadi. Kemudian di sini ada fungsi create student di sini, di mana
Fungsi ini akan membuat data mahasiswa baru yang menerima beberapa parameter seperti ID atau NIM, kemudian nama, tahun masuk atau angkatan, dan gendernya. Kemudian di sini ada struct student underscore TS, di mana artinya adalah kita membuat variabel S bertipe student underscore T. Kemudian di sini ada strcpy untuk ID, name, dan year, yang artinya kita menyalin nilai ID, nama, dan tahun ke variabel S-nya. Kemudian di sini ada sGender sama dengan gender, yang artinya kita akan men-set gendernya. Kemudian ada sDorm sama dengan null, di mana ini artinya mahasiswa mahasiswa belum tinggal di asrama manapun. Kemudian return S untuk mengirim balik data mahasiswa ke pemanggil fungsi. Kemudian di sini ada fungsi print student detail, yang artinya kita menerima pointer ke mahasiswa dan mencetak data mahasiswa. Kemudian di sini kita akan mencetak data mahasiswa itu dalam beberapa format, seperti ada ID, ada name, ada year, ada gendernya. Kalau gendernya male, cetak male. Kalau enggak, dia cetak female. Kemudian ada dorm atau asramanya di sini. Oke. Jadi itu adalah penjelasan mengenai implementasi fungsi yang ada pada dorm.c, gender.c, dan student.c. Jadi kita langsung masuk ke studi kasusnya. Nah, di sini ada task satu yaitu printing in detail. Jadi kita akan eh, mengembangkan dua fitur tambahan untuk menampilkan identitas mahasiswa dan asrama atau dorm. Oke, di sini ada printing student data in detail dan printing dorm data in detail. Jadi, bagaimana kode program yang saya buat untuk menyelesaikan task satu ini? Mari kita lihat code-nya. Nah, ini adalah code untuk task satu dengan penamaan t10_01.c. Oke, seperti biasa pada bagian atas code program di sini ada beberapa header file yang kita gunakan seperti studio include extag include studio.h untuk printf dan fgets nanti. Kemudian ada string.h, kemudian ada stdlib.h yang fungsinya untuk eh, menggunakan fungsi umum seperti atoy untuk mengkonversikan string menjadi angka. Kemudian di sini kenapa kita memakai libs slash dorm.h? Ini karena kita memakai eh, header yang dari dorm.h. Nah, tapi kenapa kita memakai libs? Karena kita memasukkan dorm.h, gender.h, dan student.h di file atau di folder, maaf, kita memasukkan dorm.h, gender.h, dan student.h di folder yang namanya libs di sini. Sesuai arahan pada modul juga ya. Di sini. Nah, di sini ada libs. Add case study. Jadi case study-nya kita masukkan ke folder libs ya. Nah, gitu. Makanya di sini memakai libs slash dorm.h agar nanti bisa terbaca oleh programnya bahwa kita memakai deklarasi fungsi pada dorm.h di folder libs tadi gitu. Nah, jadi lib dorm.h dan student.h kita membuat header file khusus yang kita buat tadi untuk deklarasi struktur dan fungsi terkait di si asrama dan mahasiswanya. Oke. Jadi di sini ada integer main, di sini integer main, ada struct student, struct term, kemudian student count, dorm count, kemudian di sini ada comments, comment count, dan input. Nah, ini artinya apa saja? Jadi kita mulai dari si ininya ya. Nah, ini ada struct student 100 dan struct dormnya 100. Yang artinya adalah kita mendeklarasikan array untuk menyimpan data mahasiswa dan asrama. Jadi masing-masing array ini akan menampung hingga 100 elemen. Kemudian di sini ada integer student count sama dengan 0 dan integer integer dorm count sama dengan 0, yang artinya ini merupakan variabel untuk menghitung jumlah mahasiswa dan asrama yang sudah ditambahkan. Kemudian di sini ada karakter comments comments 100 100, yang artinya ini merupakan array
untuk menyimpan perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini ada integer command count sama dengan 0. Ini merupakan variabel untuk menghitung berapa banyak perintah yang dimasukkan. Kemudian di sini integer dorm count sama dengan 0. Ini untuk menyimpan input perintah yang sedang diproses. Kemudian di sini. Nah, kemudian di sini ada fase 1 untuk membaca input sampai garis putus-putus 3 kali di sini. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan while f gets input size of input stdin. Jadi yang ini, baris yang ini merupakan fungsi untuk membaca input dari pengguna baris per baris dan menyimpannya ke dalam variabel input di sini. Jadi fungsi ini akan berhenti membaca sampai mencapai baris baru atau slash n. Nah, kemudian di sini ada input strcpsn input slash n sama dengan 0, yang artinya ini adalah menghapus karakter new line atau slash n untuk yang dihasilkan oleh cfgets dari akhir string input. Kemudian ada if strcmp input garis putus-putus 3 kali, yang artinya ini adalah jika input adalah garis putus-putus seperti ini, maka loop berhenti menandakan bahwa fase input sudah selesai. Kemudian di sini ada strcpy comments, comment count plus plus input, yang artinya adalah menyalin input yang valid ke dalam array comments untuk diproses nantinya. Oke, kemudian di sini ada looping. Nah, di sini ada dari yang ini, semua yang saya tandai ini, mulai dari for integer c sama dengan 0. Nah, jadi ini merupakan eh, loop untuk mengeksekusi setiap perintah yang sudah dibaca dan disimpan dalam array comments tadi. Nah, jadi strc input di sini untuk menyalin perintah variabel inputnya. Kemudian di sini ada untuk menambah data si mahasiswanya di sini, student add. Jadi strncmp input ini adalah mengecek apakah perintah diawali dengan student add. Kemudian di sini ada strtalk null strcpy. Nah, oke, saya tandai dulu. Nah, baris yang ini digunakan untuk memecah string setelah student add. Jadi berdasarkan simbol hashtag di sini. Nah, setiap bagian dari string yang dipisahkan oleh hashtag disimpan dalam variabel yang namanya sini ID, name, year, dan gender. Gitu. Kemudian di sini ada fungsi untuk menambah data asrama. Nah, di sini ada dorm add, di mana ini mirip proses dengan menambah mahasiswa yang sebelumnya di sini. Hanya saja perintahnya di sini adalah dorm add di sini. Dorm add hashtag. Jadi eh, fungsi ini juga akan memecah string untuk mendapatkan nama asramanya, kemudian untuk mendapatkan kapasitasnya dan jenis kelamin dari penghuni si asrama tersebut. Nah, gitu. Kemudian di sini ada dorm count plus plus create dorm, yang artinya ini adalah fungsi untuk menambahkan asrama baru ke dalam array dorm di sini. Jadi fungsi ini akan menambah data asrama ya. Kemudian di sini fungsi juga ada fungsi untuk mencetak semua mahasiswa, di mana fungsi ini akan mengecek apakah perintah adalah student print all di sini. Kemudian program akan mencetak eh, semua data mahasiswa, baik itu ID, name, year, gender. Gender itu male atau female tadi ya. Kemudian fungsi ini dalam program ini ada juga fungsi untuk mengecek semua mahasiswa dengan detail di sini.
Jadi di sini jika perintahnya adalah student print all detail, maka program akan mencetak semua data mahasiswa dengan tambahan informasi tentang asrama yang ditempati atau di sini dibilang unassigned. Nah, unassigned jika belum ada asramanya. Kemudian dalam program ini ada juga fungsi untuk mencetak semua asrama dengan detail. Tadi untuk mahasiswa sekarang asramanya. Nah, jadi jika perintahnya adalah dorm print all detail, maka mencetak semua informasi asrama seperti nama, kapasitas, gender, dan jumlah penghuni atau residence nama di sini. Kemudian return 0 di sini yang menandakan bahwa program selesai dijalankan tanpa ada kesalahan. Jadi itu adalah penjelasan terkait tas kode program untuk tas yang pertama. Jadi untuk menguji apakah program ini sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Oke, untuk perintah compile-nya kita ambil dari modul di sini. Jadi pada modul sudah disediakan perintah untuk mengcompile-nya. Kita copy. Jika sudah berhasil dikompil, mari kita panggil. Nah, sekarang kita input. Untuk inputnya, kita lihat dari modul juga sebagai contohnya. Jadi ini adalah input untuk tas satu ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini adalah inputnya. Kita enter untuk melihat outputnya. Enter. Nah, jadi setelah garis putus-putus ini, baris yang di bawah ini semua, ini adalah output dari program. Nah, jadi di sini output dan output yang tersedia pada modul sudah sesuai dengan program di sini. Jadi program mencetak mencetak name, nama, tahun masuk, kemudian ada gender, dan di sini tanda bahwa mahasiswa itu belum masuk asrama gitu. Nah, di sini unsigned. Jadi untuk tugas yang pertama, kode programnya sudah berjalan dengan baik dan benar yang ditandakan oleh program sudah berhasil dikompil dan input dan outputnya sudah sesuai yang diharapkan seperti yang pada modul. Oke. Kemudian kita masuk ke tas yang kedua di sini. Kita masuk ke tas yang kedua. Jadi pada tas yang kedua ini judulnya adalah Assigning Students into Dorms. Jadi tugas berikutnya atau tugas dua adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Ya, perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dilakukan bila masih tersedia ruang pada asrama tujuan dan jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Nah, male untuk asrama pria, begitu juga untuk female-nya nanti. Nah, jadi implementasi fitur ini adalah sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, yaitu mahasiswa dan asrama. Oke, jadi bagaimana kode program yang saya buat untuk tas yang kedua ini? Mari kita lihat. Jadi ini adalah code atau kode program yang saya buat untuk tugas yang kedua, tas yang kedua. Oke, jadi karena isi dari uh, T10 T10.2 ini hampir mirip dan code ini merupakan pengembangan dari atau kelanjutan dari code yang sebelumnya atau pada tas yang pertama. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan code yang belum ada pada uh, tas yang pertama sebelumnya dan saya akan menjelaskan code yang sudah ada pada uh, tas dua ini atau code baru yang belum tersedia di tas yang sebelumnya gitu. Oke, jadi untuk kode yang baru di sini penempatannya ada di sini. Nah, di baris yang paling bawah. Nah, di sini ada fungsi untuk assign student. Oke. Di sini ada else if strncmp input assign students. Oke. Jadi sebelumnya saya ingin meluruskan kalau
code yang dari baris satu sampai baris yang ke 97 di sini, itu adalah code yang ada pada tas satu, sehingga saya mengembangkan code yang ada di pada tas satu untuk mengerjakan yang ada pada tas 2. Nah, jadi saya akan menjelaskan code tambahannya saja sehingga tidak berulang. Oke, di sini ada fungsi untuk assign student, di mana di sini ada else if strncmp input assign student, di mana ini artinya fungsi strncmp membandingkan dua string. Dalam hal ini input dan string assign student ya sebanyak 15 karakter pertama. Jika jika perbandingan ini menghasilkan nol, artinya kedua string tersebut identik selama 15 karakter pertama. Maka blok kode ini dieksekusi. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa perintah yang diberikan oleh pengguna adalah perintah untuk menugaskan mahasiswa ke asrama sesuai arahan pada modul tadi, students into dorms. Kemudian program akan memproses input untuk mendapatkan ID mahasiswa dan nama asramanya dengan menggunakan di sini ada uh, char token strtalk input plus 15 hashtag. Artinya apa? Fungsi strtalk itu digunakan untuk memisahkan string input berdasarkan tanda hashtag di sini. Namun input yang diberikan di sini dimulai dari indeks 15. Makanya di sini input plus 15, yaitu setelah perintah assign students di sini. Assign students hashtag. Jadi bagian pertama yang dipisahkan oleh hashtag adalah ID mahasiswa di sini. Oke. Kemudian token di sini ini adalah variabel yang berisi bagian pertama dari string yang terpisah yang merupakan ID si mahasiswa tersebut. Oke, kemudian di sini ada strcpy student ID token yang artinya kita akan menyalin ID, fungsi akan menyalin ID mahasiswa yang ditemukan ke dalam variabel. Nah, kemudian di sini ada token sama dengan strtalk null hashtag yang artinya adalah panggilan strtalk selanjutnya digunakan untuk eh, mengambil bagian kedua dari input setelah tanda hashtag yang merupakan nama asrama. Kemudian di sini ada strcpy dorm name yang fungsi ini untuk menyalin nama asrama yang ditemukan ke dalam variabel dorm name. Kemudian di sini ada deklarasi variabel pointer untuk mahasiswa dan asrama dengan menggunakan struct student dan struct dorm. Nah, ini artinya adalah null di sini. Kenapa ada null? Nah, variabel ini diinisialisasi dengan nilai null karena kita belum tahu apakah mahasiswa dan asrama yang dimaksud ada di dalam data. Kemudian di sini ada fungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya. Jadi di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil student, count i plus plus yang artinya ini adalah looping atau loop ini berjalan untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya. Kemudian di sini ada strcmp students ID, student ID yang fungsinya ini adalah membandingkan ID mahasiswa dengan ID mahasiswa yang diberikan gitu. Kemudian di sini ada fungsi untuk mencari dorm besar berdasarkan namanya. Jadi fungsi ini akan mencari asrama berdasarkan namanya. Di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dorm count, i plus plus yang artinya ini merupakan looping di mana loop ini berjalan untuk mencari asrama berdasarkan namanya. Nah, gitu. Kemudian di sini ada fungsi untuk assign jika ditemukan dan valid. Nah, maksudnya ini adalah ini merupakan fungsi penugasan mahasiswa ke asramanya. Jadi di sini ada if student null dan dorm null, yang artinya kondisi ini memeriksa apakah baik mahasiswa maupun asrama telah ditemukan. Jika kedua pointer tidak null, artinya mahasiswa dan asrama yang dimaksud berhasil digunakan. Kemudian di sini ada return 0 bahwa yang menandakan program ini berhasil berjalan dengan baik.
Nah, jadi kode ini adalah untuk memproses perintah assign student di sini. Jadi ini itu adalah penjelasan untuk kode program untuk menyelesaikan task yang kedua. Jadi untuk membuktikan program ini, apakah program ini sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run untuk membuktikannya. Untuk perintah compile-nya kita lihat pada modul kita salin, kemudian kita compile di sini. Jika sudah berhasil di compile, mari kita panggil. Nah, jika sudah berhasil, kita akan melakukan penginputan. Nah, kita akan menginput. Kita ambil contoh dari modul sini. Lalu ini adalah inputnya. Kemudian saya akan enter untuk melihat outputnya. Oke. Jadi ini adalah output untuk tugas yang kedua. Jadi sudah sesuai pada modul ya di sini. Nah, oke. Di sini ada nama asramanya, ada Antioquia, Mamre, Silo. Kemudian di sini ada NIM, ada namanya, di sudah sesuai. Program ini sudah berjalan dengan baik dan benar yang dibuktikan oleh program kode program pada task 2 sudah berhasil dikompil dan di-run. Dan input dan outputnya sudah sesuai yang diharapkan sesuai pada modul. Oke, kita lanjut pada task yang ketiga. Oke, pada task yang ketiga di sini, nah, jadi pada task yang ketiga itu topiknya adalah moving student into another dorm. Jadi tugas tiga ini adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa ke asrama lain. Nah, perlu diperhatikan bahwa aturan pada tas 2 tetap berlaku pada tugas ini. Gitu. Oke. Jadi bagaimana program yang saya buat untuk tas yang ketiga? Mari kita lihat. Oke. Baiklah, di sini sama seperti kode program pada tas 2 tadi. Jadi kode pada tas 3 ini juga merupakan pengembangan dan kelanjutan dari kode program pada tas 1 dan tas 2 tadi. Sehingga di sini saya akan menjelaskan dan hanya menjelaskan kode tambahan yang ada pada uh, tas 3 ini gitu. Oke. Untuk yang sama pada tas-tas sebelumnya saya tidak akan jelaskan untuk mengulangnya perulangan dan saya akan menjelaskan code yang ditambahkan pada tas 3 ini. Oke. Di sini ada seperti biasa di sini ada instruksi eh, atau di sini ada header file-nya ya. Kemudian di sini ada fungsi assign student di sini. Fungsi assign student tadi sudah jelaskan pada tas yang kedua, move student juga udah ada pada tas yang kedua. Kemudian kita masuk ke uh, deklarasi variabelnya. Nah, di sini ada struct student, student 100, dorm 100, student count sama dengan 0. Nah, ini artinya apa saja semuanya ini. Nah, jadi ini semua. Nah, ini adalah yang student 100 ini adalah array untuk menyimpan data mahasiswa. Kemudian ini ada array untuk menyimpan data mahasiswa. Di sini student count dan dorm count. Di sini adalah ini untuk sebagai variabel untuk menghitung jumlah mahasiswa dan asrama yang telah ditambahkan. Kemudian di sini ada comment 100, 100 yang artinya array untuk menyimpan perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna. Kemudian ada comment count untuk sebagai variabel untuk menghitung jumlah perintah yang dimasukkan. Kemudian ada input 100 untuk sebagai variabel untuk menyimpan input dari pengguna. Kemudian di sini ada while f gets input size of input stdin sampai strcpy comments comment count plus plus input, di mana ini adalah yang f gets ini adalah fungsi untuk membaca satu baris dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel input. Kemudian di sini ada fungsi untuk memproses perintahnya. Di sini ada for integer c sama dengan 0, c lebih kecil comment count, c plus plus. Artinya melakukan iterasi untuk setiap perintah yang dimasukkan pengguna. Oke, kemudian di sini ada fungsi untuk
perintah assign students di sini. Oke, di sini ada, nah, sini. Nah, ini adalah perintah untuk assign students. Nah, jadi strncmp input assign student 15 ini artinya memeriksa apakah input dimulai dengan assign students. Jika iya, perintah ini dijalankan. Kemudian di sini ada strtalk input plus 15 yang artinya mengambil ID mahasiswa setelah string eh, assign student hashtag dengan memisahkan berdasarkan tanda hashtag di sini. Kemudian di sini ada strcpy student ID yang token yang artinya menyalin ID mahasiswa ke dalam variabel student ID. Kemudian di sini ada token strtalk null hashtag strcpy name. Nah, ini artinya mengambil nama asrama setelah tanda hashtag yang kedua, kemudian menyalin nama asrama ke dalam variabel dorm name di sini. Kemudian em, di sini ada pencarian mahasiswa dan asrama di sini. Kemudian di sini ada perintah untuk move students ya. Nah, ini adalah fungsi baru yang ditambahkan. Jadi di sini ada strncmp input move students 13. Yang artinya memeriksa apakah input dimulai dari move students. Jika iya, perintah ini dijalankan. Jadi proses pemisahan input dan pencarian mahasiswa dan asramanya sama seperti pada assign student sebelumnya yang ini. Nah, sini ada if student. Nah, jadi untuk pemanggilannya proses pemisahan input dan pencarian mahasiswa dan asrama sama seperti assign student tadi ya. Nah, jadi kurang lebih yang ini sama dengan yang ini. Jadi di sini ada fungsi baru di sini. Nah, jadi di sini ada pointer to functionnya. Ini adalah pointer to functionnya. Di mana void uh, pointer function. Di sini ada fn struct student t pointer struct dalam pointer. Mana ini adalah deklarasi pointer ke fungsi yang akan digunakan untuk menugaskan atau memindahkan si mahasiswanya. Kemudian di sini ada if students to dorm sama dengan null. Ini artinya jika mahasiswa belum ditugaskan ke asrama, maka fungsi assign student dipilih di sini. Else fn sama dengan move students artinya jika mahasiswa yang ini, jika mahasiswa sudah memiliki asrama, fungsi move student dipilih. Kemudian ada fn student dorm yang artinya adalah memanggil fungsi yang sesuai ya baik assign student atau move student tadi. Kemudian fungsi ini untuk menugaskan atau memindahkan mahasiswa. Kemudian program berakhir yang ditandai dengan return 0. Kemudian, jadi ini adalah kode program yang saya buat untuk tas yang ketiga. Jadi untuk membuktikan apakah program ini sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Untuk perintah compile-nya, kita lihat ada modul, kita compile. Jika sudah berhasil compile, kita panggil. Nah, untuk inputnya kita ambil pada modul ya, contoh pada modul. Oke, copy. Oke, ini adalah inputnya. Kemudian kita enter. Dan ya, program sudah mengeluarkan input dan mengeluarkan menghasilkan output yang sesuai pada yang diharapkan pada modul di sini. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kode program yang saya buat untuk tas yang ketiga ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Jadi secara keseluruhan
kode program untuk tas satu sampai tas yang ketiga sudah berjalan dengan baik dan benar, yang dibuktikan oleh input dan outputnya sesuai dengan yang diharapkan pada modul. Jadi, sekian video presentasi saya, sekian yang saya dapat jelaskan mengenai praktikum yang kali ini. Semoga video praktikum ini dapat bermanfaat bagi yang menonton sehingga lebih memahami tentang konsep pointer to function dalam bahasa C. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera.